Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di syurga. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya dapat bersilaturahim kembali dengan jamaah sekalian dalam kajian malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu ibadah sebagai wasilah kesuksesan dunia dan akhirat. Ibadah sebagai wasilah kesuksesan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit bercerita. Cerita dimulai pada tanggal 1 Hijriah. Jadi ketika itu Rasulullah dengan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah beberapa lama Rasulullah dengan para sahabat hijrah ke Madinah, maka kaum muslimin itu dikepung oleh ribuan orang kafir Quraisy. Karena dikepung, maka berpikirlah nih Rasulullah dengan para sahabat, kira-kira gimana cara kita menghadapi musuh-musuh ini. Karena kalau dihadapi head to head atau langsung bertemu antara pasukan dengan pasukan, pasti kalah karena jumlahnya lebih banyak. Maka ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Asalnya dari Persia, dia bercerita, "Ya Rasulullah, kami di Persia kalau berperang dengan kondisi bertahan, maka biasanya kami membuat sebuah parit. Maka perang itu dikenal dengan perang parit atau perang Khandaq." Jamaah sekalian, maka disepakatilah untuk membuat sebuah parit. Paritnya dalamnya 3 meter. Lebarnya 5 meter. Panjangnya 7 kilometer. Dalamnya berapa? 3 meter. Ini berapa ya? Ada nggak 3 meter ya? 3 meter ya? Lebih ya Pak ya? Lebih. Ah ini. Oh, pintu aja 2 meter ya? Betul ya? Berarti lebih dari itu. Mungkin saya ini nih ke apa yang lengkungan itu ya, pas 3 meter. Lebarnya 5 meter. Panjangnya 7 kilometer. Zaman itu belum ada bulldozer ya, belum ada traktor yang bisa membantu kita untuk mengambil atau menggali tanah. Nah, dalam kondisi tersebut ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu madinatin tuftahu awalan al-Konstantiniyah aw Rumiyah?" Nah ini. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu madinatin tuftahu awalan al-Konstantiniyah aw Rumiyah?" Mana kota yang akan kita taklukkan terlebih dahulu, Roma atau Konstantinopel? Maka Rasulullah menjawab, "Madinatu Heraklius tuftahu awalan." Kotanya Heraklius akan kita taklukkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan hadisnya. La fatahna al-Konstantiniyah. Kita akan menaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpinnya. Jadi jamaah, dari hadis ini Rasulullah menjelaskan
Barang siapa yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, dia akan menjadi pemimpin terbaik dan pasukan terbaik di hadapan Allah. Sekarang kita muhasabah sedikit. Kita ini kan semuanya hamba, betul tidak? Kok ragu-ragu, betul tidak? Kira-kira mana yang lebih membahagiakan buat kita? Dianggap mulia, dianggap baik sama Allah, atau dianggap mulia dan baik sama manusia? Betul tidak? Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba kecuali dianggap baik di hadapan Allah, bahkan terbaik. Tapi kan kenyataannya hari ini ada banyak manusia yang berusaha hidup mulia, berusaha dianggap baik, berusaha dihormati di hadapan manusia, tapi dia lupa berusaha bagaimana caranya kita dianggap baik di hadapan Allah Subhanahu. Padahal kalau kita sadar sebagai hamba, seharusnya kita ini cari mukanya, cari perhatiannya itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Betul tidak? Nah, maka hadis ini memberikan semangat bagi para khalifah-khalifah selanjutnya, bagi para pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mereka berusaha berbondong-bondong untuk menaklukkan kota yang bernama Konstantinopel. Kalau sekarang nama kotanya apa Konstantinopel itu? Istanbul. Negaranya apa? Turki. Saya sebut nama-namanya. Ada Abu Ayyub Al-Ansori, Maslahah bin Abdul Malik, Harun Ar-Rasyid, Sultan Bayazid, Sultan Murad II. Bayangkan. Nama-nama besar. Dan 824 tahun lamanya tidak ada yang bisa menaklukkan, mengalahkan, menguasai sebuah kota yang namanya Konstantinopel. Berapa tahun? Lebih dari 800 tahun. Dahsyat ini. Pertanyaannya adalah, kok bisa kota Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan bahkan 800 tahun lebih? Untuk menjawab kehebatan Konstantinopel, saya ingin mengutip perkataan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini adalah kaisar jenderal perangnya Prancis. Dan dalam sebuah kalimatnya beliau mengatakan, kalaulah dunia ini adalah satu negara, maka tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali apa? Konstantinopel. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya Konstantinopel. Bahkan Napoleon Bonaparte mengatakan, kalau satu dunia ini adalah satu negara, tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali kota apa? Konstantinopel. Pak, ini mic imamnya bisa nggak ya? Coba. Iya ya. Lebih mantap imam tadi. Coba. Tes. Nah, kalau ini kan saya nggak perlu teriak-teriak coba. Jadi enak. Jadi saking hebatnya kota Konstantinopel, kata Napoleon Bonaparte, seandainya dunia ini satu negara, maka tidak ada kota yang lebih berhak menjadi ibu kota kecuali apa? Konstantinopel. Makanya 800 tahun lebih puluhan pemimpin Islam nggak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi pada akhirnya di tanggal 27 Mei 1453, seorang khalifah muda, sultan muda namanya Muhammad II menaklukkan Konstantinopel, mendapatkan gelar Al-Fatih. Kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota terhebat di dunia. Pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Untuk menjawab itu, jamaah, saya mau cerita lagi, boleh? Biasanya jamaah tuh kalau diceritain senang, tapi kalau materi kadang-kadang khusyuk mendengarkan, tumakninah. Tak lihat ternyata ces, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, ternyata apa? Tidur. Betul.
Saya kalau tidur tuh nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau husnul khotimah, nah itu agak susah. Jamaah sekalian, untuk menjawab apa rahasia Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya bisa menaklukkan kota yang bernama Konstantinopel dan mendapatkan gelar pemimpin dan pasukan terbaik di hadapan Allah, saya akan bercerita. Ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel di hari Jumat, Al-Fatih minta kepada gurunya yang bernama Al-Walid untuk menjadi imam sholat Jumat. Tes. Imam sholat Jumat. Nah, apa kata gurunya Al-Walid? Jangan saya. Tolong carikan orang yang lebih soleh daripada saya untuk menjadi imam sholat Jumat. Bapak Ibu sekalian, ini bukan guru kita, tapi ini gurunya Al-Fatih. Pinter pasti, soleh juga pasti. Lah ini kok disuruh mencari orang yang lebih soleh daripada dia untuk menjadi imam. Maka apa yang dilakukan Al-Fatih? Dia kumpulkan ratusan ribu pasukan. Ketika semua pasukan sudah kumpul, Al-Fatih memerintahkan semua pasukan berdiri. Berdiri semuanya. Ketika semua pasukan berdiri, Muhammad Al-Fatih menyampaikan 3 pertanyaan. 1. Siapa di antara kalian yang dari balik sampai detik ini pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah walaupun cuma sekali duduk? Apa yang terjadi jamaah? Tak satu pun pasukan Al-Fatih yang duduk. Artinya apa? Pasukan Al-Fatih dari balik sampai detik itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah walaupun cuma 1. 2. Siapa di antara kalian yang dari balik sampai detik ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah walaupun cuma 1 kali duduk? Apa yang terjadi jamaah? Setengahnya duduk. Artinya apa? Setengah pasukan Al-Fatih pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah walaupun cuma 1 kali. Dan setengahnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah walaupun cuma 1. Terakhir yang ketiga. Siapa di antara kalian yang dari balik sampai detik ini pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud walaupun cuma sekali duduk? Apa yang terjadi jamaah? Semuanya duduk. Artinya apa? Semuanya pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud walaupun cuma 1 kali. Ketika semua pasukan sudah duduk, tinggallah 1 orang yang masih berdiri tegak. Siapakah dia? Dialah Muhammad Al-Fatih. Apa artinya? Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang dari balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, dan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena target visi misi hidupnya sudah jelas, menjadi pemimpin dan pasukan terbaik di hadapan Allah. Jadi jamaah sekalian, kuncinya, rahasianya adalah apa? Ketakwaan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka.
Jamaah, halo. Kok ini dengerin saya cerita kok tegang sekali kayaknya nih ya. Halo. Kalau halo jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Halo. Halo jawabannya hai. Hai jawabannya halo, hai. Hai, halo. Terakhir. Hai, halo, hai, halo, hai, halo, hai, hai. Alhamdulillah. Jujur jamaah, saya mau tanya, kalau kita ini pasukannya Al-Fatih, kira-kira duduknya di pertanyaan yang keberapa? Keberapa, Bu? Jadi kuncinya itu. Ibadah menjadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Mohon maaf, kadang-kadang kalau pakai logika mau sukses kerja keras, betul. Tapi kalau pakai iman mau sukses jaga ibadah. Kan janji Allah sudah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kan begini loh jamaah, Allah tuh maha segalanya, tapi ada satu hal yang nggak bisa Allah lakukan. Apa itu? Mengingkari janjinya. Tapi kita sebagai hamba jangan-jangan lebih yakin sama manusia daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka mulai sekarang sertakan Allah dalam perjuangan kita. Jangan mau usaha sendiri, tapi sertakan Allah dalam usaha kita. Gimana caranya? Ibadah. Inna husnu alaqatika billah min akbaru awamilin najah, kata. Jadi sesungguhnya kedekatan kita kepada Allah itu faktor penentu keberhasilan. Atau begini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sekarang saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu bersyukur nggak dengan hidupnya hari ini? Bersyukur ya. Mohon maaf, punya pasangan, punya anak, punya rumah. Alhamdulillah. Punya pekerjaan. Ada sebuah kisah. Suatu ketika, nah ini sebelum kisahnya kita lanjutkan, kok udah lengkap ini snack dan tehnya. Ibu-ibu belum ya? Jangan nungguin ibu-ibu ya, kita duluan saja. Monggo bapak-bapak dinikmati dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disekecaaken. Nanti ibu-ibu nyusul ya Bu. Sabar. Insya Allah yang belakangan double ya. Double itu ustadznya. Monggo Bapak Ibu silakan dipersilahkan. Bismillah. Santai mawon sambil dinikmati, saya lanjutkan kajiannya. Setuju? Oh iyalah, tinggal dengerin. Ini tahu baksonya enak sepertinya. Mau tak makan tapi yo nanti gak jadi ngaji. Nanti tak bungkus saja. Panitia ya, mohon kerjasamanya. Jadi jamaah, kedekatan kita kepada Allah itu faktor penentu keberhasilan. Mohon maaf, kalau urusan pekerjaan itu adalah masalah rajin, di luar sana masih banyak orang yang lebih rajin daripada kita, tapi mereka nganggur.
Betul nggak? Kalau urusan keturunan itu karena sehat. Di luar sana banyak orang yang lebih sehat daripada bapak ibu, yang lebih sering olahraga daripada bapak ibu, bahkan makanannya lebih sehat, tidak makan sembarangan, tapi dia belum punya keturunan. Betul nggak? Jadi mohon maaf, kadang-kadang kesuksesan atau rezeki atau nikmat yang kita rasakan hari ini itu bukan karena kita berusaha, tapi karena pertolongan Allah. Maka jamaah, pertolongan Allah itu kunci dari segalanya. Maka kita harus menjadikan ibadah sebagai wasilah. Karena apa? Karena memang Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Apa kata Allah dalam Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa, Bapak Ibu? Ibadah. Maka percuma kalau kita hidup di dunia, kerja, berangkat pagi pulang malam, banting tulang, tapi meninggalkan ibadah. Karena ternyata hakikat Allah menciptakan kita itu untuk apa? Ibadah. Dan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah fahiya as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab itu apa, Bapak Ibu? Apa jamaah? Maka sholat harus on time. Sholat harus apa? On time, tepat waktu. Karena apa? Karena mati anytime, mati tidak mengenal waktu. Ciri orang yang suka menunda sholat apa? Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Lo kok tahu? Tahu apa? Pengalaman. Astagfirullah. Kalau yang pengalaman saya masih bisa memaklumi, berarti dulu iya, sekarang sudah tidak. Yang bahaya Ustadz sampai sekarang masih pengamalan, Masya Allah. Berarti isaknya masih sering ketiduran. Makanya kata Rasulullah, sholat yang paling berat itu sholat apa? Subuh dan isya. Makanya bagus ini takmir mengadakan kajian ba'da maghrib, i'tikaf sampai isya, sholat jamaah baru pulang. Mantap. Jujur Bapak Ibu, kalau nggak ada pengajian, mungkin nggak habis sholat maghrib, i'tikaf sampai azan isya di masjid. Kalau yang ada, mantap, betul nggak? Waktu saya ngontrak di mana ini, Kembaran, dekat lapangan Kasihan itu. Saya punya adik kuliah di Jogja. Saya bilang ke adik saya, Dek, kita bikin program. Apa itu Mas? Programnya iktikaf di masjid maghrib sampai isya, dan tidak boleh bawa HP. Setuju? Setuju. Wah, tak liatin ngaji, tak lihat dia. Oh, dia ngaji. 5 menit saya lengah, saya belok hadap kiri, dia sudah tidur. Sama takmir masjid itu dibuatin teh hangat, dibangunin, Mas, bangun Mas, dikasih teh hangat. Nah jamaah sekalian, ternyata sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Maka jangan pernah menunda sholat, jangan meninggalkan sholat sesibuk, serepot apapun. Betul tidak? Nah sekarang saya mau nanya, pekerjaan apa yang nggak sibuk? Ibu rumah tangga deh yang kata orang bukan pekerjaan, betul? Sekarang saya mau nanya ibu-ibu yang di rumah, yang menjadi ibu rumah tangga, kira-kira repot tidak Bu? Pekerjaannya banyak atau sedikit Bu?
masak buat anak dan suami. Anak dan suami sudah berangkat kerja dan berangkat sekolah. Udah selesai belum kerjaannya, Bu? Nyuci piring, piring dicuci udah selesai belum, Bu? Nyapu rumah, rumah sudah disapu udah bersih belum, Bu? Udah selesai belum, Bu? Ngepel, rumah dah disapu, sudah dipel, udah selesai belum, Bu? Nyuci baju, baju udah dicuci udah selesai belum, Bu? Makanya kata ibu saya, pekerjaan ibu di rumah itu bro. Saking banyaknya. Mohon maaf ini orang tua saya itu Jawanya Jawa Timuran, Madiun namanya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong bahasa Jawa sama saya tuh bahasa Jawanya Jawa Timuran. Nah sekarang itu apa pekerjaan yang nggak repot? Betul tidak? Apa pekerjaan yang tidak sibuk? Semua pekerjaan tuh repot, semua pekerjaan tuh sibuk. Tapi ingat Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Allah menciptakan kita untuk apa? Sholat. Jangan pura-pura sibuk, jangan pura-pura repot. Apapun pekerjaannya pasti sibuk, pasti repot. Apa contohnya? Ada yang tani misalnya. Repote jadi petani, kerjaane dari pagi, opo mane tandurane subur, solate diundur. Astagfirullah. Ada orangnya di sini? Ada, Pak? Saya mau nanya, batiknya warna apa, Pak? Awas aja jawab merah ya. Apalagi petani, dagang, ada yang dagang. Repote jadi pedagang, dagangane sak pirang-pirang, opo mane dagangane laris, durung sholat kok ngakune. Masya Allah. Ada, Bu, orangnya di sini? Mukenahnya warna apa, Bu? Pengen tahu aku. Alhamdulillah. Apapun pekerjaannya pasti sibuk, apapun urusannya pasti repot. Tapi ingat Allah menciptakan kita untuk ibadah. Maka pekerjaan itu adalah selingan sambil nunggu waktu sholat, Bapak Ibu. Yang sekolah, yang kuliah, yang nyambut gawe, itu semua ternyata cuma selingan sambil nunggu waktu sholat. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Dan apa kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 45? Wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau mau dapat pertolongan Allah, kalau mau mohon pertolongan kepada Allah, kata surat Al-Baqarah dalam Al-Quran apa kata Allah? Bis sabri, nomor 1 sabar. Yang kedua apa? Was shalah, dan dirikanlah sholat. Jadi apapun urusan kita, apapun masalah kita, apapun musibah dan cobaan kita, langkah pertama yang kita kerjakan sabar. Yang kedua apa? Sholat. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Sekarang saya mau nanya, jamaah sudah pernah dengar ayat tadi sebelumnya? Sudah toh? Sudah tahu sabar dan sholat itu jalan keluarnya? Sudah toh? Pertanyaan saya, sabar enggak? Atau lebih sering sabarnya atau lebih sering marah-marahnya kira-kira? Bu, halo. Ibu di rumah ke anak lebih sering sabarnya atau marahnya, Bu? Bapak, halo Pak. Di rumah lebih sering sabar atau marah, Pak? Saya nanya Bapak, yang jawab Ibu. Kalau mau curhat jangan di pengajian, Bu. Kenapa kok sabar dan sholat itu berat? Jawabannya ada di ayat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sabar dan sholat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jangan-jangan Bapak Ibu, kok kita susah untuk sabar, dikit-dikit marah.
Kok susah untuk sholat, mau yang wajib ataupun yang sunnah-sunnahnya? Karena ibadah kita tidak khusyuk. Pertanyaannya, Ustadz, apa tips, apa cara agar ibadah kita lebih khusyuk? Kita buka Al-Quran aja nggih. Yang pertama kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya apa? Pakai pakaian terbaik setiap ke masjid, Bapak Ibu. Ternyata pakaian kita berpengaruh kepada kekhusyukan ibadah kita. Maka ibu-ibu tolong mukena jangan sebulan sekali baru dicuci. Betul tidak? Ada yang seperti itu? Ada nggak orangnya? Mukenahnya warna apa? Bapak-bapak sarung yuk jangan itu terus, betul nggak? Dicuci. Apalagi kaos. Jangan sampai yang dipakai tidur itu, yang dipakai main yo itu, yang dipakai sholat juga itu. Biasanya tidak khusyuk. Yang kedua di ayat yang sama, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Makanya dari ayat ini Al-A'raf 31 kita bisa menyimpulkan sholat yang paling susah untuk khusyuk itu namanya sholat apa? Sholat tarawih. Betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Alhamdulillah. Tengkleng dimakan, betul. Tongseng disikat, betul. Gudeg dimakan. Es cendol, es buah, es dawet, SMS disikat semua. Sampai akhirnya sholat tarawihnya kan? Ada orangnya di sini. Bajunya warna apa? Orangnya lagi ketawa-ketawa atau suram wajahnya? Yang kedua apa? Makan, minum jangan berlebihan. Ada sebuah guyonan itu, orang Indonesia itu gak produktif. Kenapa? Kalau lapar gak bisa mikir. Kalau kekenyangan ngantuk. Lah kapan kerjanya? Betul tidak? Sekarang kita masuk ke surat Al-Ma'idah ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Apa tips ibadah khusyuk menurut Al-Maidah ayat 6? Yaitu wudu yang benar. Maka wudu jangan asal basah. Wudu jangan sambil ngobrol. Ternyata menurut Al-Maidah ayat 6, wudu yang bagus itu akan berpengaruh kepada kekhusyukan ibadah. Terakhir Al-Baqarah 46, apa kata Allah? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa kepada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Setiap sholat berpikirlah jangan-jangan ini adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Coba misal kita tahu malam ini jam 10 kita meninggal, misalnya ya. Kira-kira jamaah nanti sholat isyaknya khusyuk nggak kira-kira? Habis sholat isya doanya lama atau sebentar? Kira-kira doanya berjam-jam atau Rabbi firli Rabbana atina? Betul tidak? Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang bisa menjamin ke saya, Ustadz besok saya pasti masih hidup? Ada nggak? Kan nggak ada. Ya sudah, setiap sholat kita bukan niatkan, kita fikirkan. Jangan diniatkan juga ya. Difikirkan bahwasanya jangan-jangan ini adalah sholat terakhir. Nah Bapak Ibu, maka dengan menjaga ibadah, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita.
Jadi waktu saya dulu mondok di Gontor, kiai saya itu setiap mau ujian santri itu memberikan sebuah nasihat. Apa nasihatnya? Dari 100% kesuksesan, usaha itu cuma 25% dampaknya. Terus 75% dari mana? Jawabannya dari ibadah, dari sholat. Maka yuk mulai sekarang jangan salah persepsi. Sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk ibadah, dan ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka yuk kita jadikan sholat bukan penghambat, tapi menjadi wasilah kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, memberikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.